Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih bisa berkumpul pada saat ini. Yang kedua, marilah kita hantarkan salawat dan salam kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua senantiasa nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya mahasiswa KKN dari UIN Badung Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berisi tentang etika dan politik. Sebelumnya, kalau menurut pendapat saya, mungkin teman-teman semua ini sudah mengetahui itu apa etika maupun politik. Mungkin teman-teman semua secara tidak sadar sudah melaksanakan etika ini di setiap harinya. Kenapa? Karena di setiap harinya kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dengan teman kita sendiri, dengan orang yang lebih muda gitu. Intinya kita memerlukan etika. Jadi etika ini sangat penting untuk di kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena dengan etika maka kita bisa menghargai orang lain. Dengan etika juga maka kita bisa menjaga perasaan orang lain. Dengan etika juga kita tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi etika ini sangat penting sekali untuk di kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam etika. Jadi berdasarkan yang saya ketahui, etika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan etika deskriptif. Ada yang tahu apa itu etika deskriptif? Mungkin belum tahu ya, maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi etika deskriptif ini sebagai dasar atau acuan untuk keputusan tentang perilaku sikap yang diambil. Jadinya etika deskriptif ini pilihan dari diri kita sendiri untuk melakukan sikap yang baik atau buruk. Misal nih, kita mau lewat di depan orang yang lebih tua, ada si A dan si B. Nah, si A ini melakukan ketika dia lewat di depan orang yang lebih tua itu dia cuma menunduk aja gitu kan. Nah, sedangkan si B ini dia lewat di depan orang yang lebih tua, dia menunduk dan menyapa. Jadinya itu pilihan kita mau melakukan apa gitu kan. Jadinya kita bisa memilih etika mana yang paling baik untuk saya lakukan. Jadi gitu. Itu dinamakan dengan etika deskriptif. Jadi pilihan kita untuk melakukan etika yang terbaik. Jadi seterusnya ada yang dinamakan dengan etika normatif. Nah, etika normatif ini yaitu pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki. Nah, kalau yang tadi itu pilihan kita untuk melakukan mana yang terbaik. Nah, kalau etika normatif ini yaitu yang seharusnya kita perbuat gitu. Bagaimana seharusnya kita perbuat sehingga kita itu mendapatkan sopan santun yang terbaik kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda ataupun sebaya dengan kita. Jadi gitu. Oke, selanjutnya itu ada contoh etika. Nah, contoh etika ini juga dia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan etika perangai. Tahu nggak apa itu etika perangai? Belum. Ya, belum tahu juga ya. Jadi etika perangai ini adalah adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat waktu tertentu. Dan daerah tertentu, etika ini telah disepakati oleh masyarakat tertentu atau oleh kelompok tertentu. Misalnya gini, contohnya itu seperti upacara adat. Nah, di dalam upacara adat tersebut biasanya kan sudah disepakati ini bagaimana etika berinteraksi dengan orang tersebut, bagaimana etika misalnya lewat di depan orang dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sudah ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu gitu. Dan bisa jadi etika seperti ini dia bervariasi di setiap kelompok maupun masyarakat tertentu. Itu dinamakan dengan etika perangai. Yang kedua ada yang namanya dengan etika moral. Etika moral ini juga menjelaskan tentang baik buruknya perilaku. Nah, seperti yang saya dijelaskan di awal tadi. Ini contohnya yaitu etika moral. Dia menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Contohnya berkata jujur. Yang keduanya itu menghormati orang yang lebih tua. Dan itu menghargai juga perbedaan pendapat. Itu adalah dinamakan dengan etika moral. Yang ketiga itu ada yang namanya etika pribadi. Nah, etika pribadi ini berasal dari diri seorang untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita ini ya di dalam kehidupan sehari-hari itu merasa etika di dalam bicara kita itu masih kurang gitu. Nah, kita menyadari bahwasanya etika kita ini lebih kurang dan kita menyadari untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, ketika kita menyadari untuk melakukan hal yang lebih baik ini, maka ini disebut dengan etika pribadi. Etika yang berasal dari diri kita sendiri. Seperti itu. Yang keempat ada yang namanya etika sosial.
Nah, etika sosial ini dia berhubungan dengan seseorang dan lingkungan sosial. Nah, contohnya itu seperti seorang penjabat yang untuk mengelola suatu negara. Nah, di dalam etika sosial ini maksudnya itu etika cara berinteraksi dengan atasannya gitu, cara berinteraksi dengan bawahannya, cara berinteraksi dengan sebayanya seperti itu. Dan etika sosial ini juga contoh lainnya itu seperti bagaimana dia melaksanakan jabatannya dengan sebaik-baiknya gitu, bagaimana dia berperan di dalam masyarakat itu sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.